Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf karena saya baru nge-share materinya sekarang, materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu kita membahas tentang regresi linier dan regresi logit. Sorry, materi minggu ke-10. Regresi linier dan regresi logit ini dua metode yang mirip dan dua-duanya bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah menggunakan model model apa ya? Empiris. Jadi dua metode ini bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan model empiris. Nah, apa bedanya regresi linier dengan regresi logit atau pobit atau tobit? Nah, kalau regresi linier itu variabel dependennya metrik. Jadi Y-nya itu metrik ya, skala kontinu. Sedangkan kalau regresi logit atau pobit atau tobit, variabel dependennya itu non-metrik atau skala nominal alias pilihan ganda. Bisa biner, bisa multinomial, kayak gitu. Biner tuh dalam artian pilihannya 1 dan 2, cewek dan cowok. Y-nya itu cewek dan cowok. Kalau yang multinominal tadi, Y-nya lebih dari 2, gitu. Nah, kita masuk ke regresi linear dulu. Definisinya apa sih regresi linear? Teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang diketahui. Nilai data yang tidak diketahui ini bisa kita bilang variabel dependennya. Sedangkan nilai data yang kita ketahui itu adalah variabel independennya. Jadi secara matematis, regresi linear ini memodelkan variabel yang tidak diketahui atau bergantung atau dependen dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Ini bisa dilihat di gambarnya. Dia lurus, makanya kita bilang regresi linear. Kalau nggak lurus, ya kita nggak bisa bilang dia regresi linear. Nah, ini secara umum model regresi linear sederhana dengan satu variabel independen. Nah, tapi bisa jadi regresi linear juga ada yang berganda kan, yang kita tahu dia berganda berarti variabel independennya lebih dari satu. Ini saya ngambil dari slide mata kuliah statistik industri, semoga masih ingat ya. Ini udah dibahas sampai mati lah di mata kuliah statistik industri. Jadi di sini saya cuma merecall aja. Ini rumusnya kalau kita hitung manual untuk mencari koefisien, untuk mencari estimasi koefisien regresi dan konstanta regresi. Ini contohnya. Jadi pengaruh solid reduction terhadap oxygen demand reduction. Pengaruh X terhadap Y-nya. Hitung manual. Lalu dilakukan uji hipotesis slope-nya atau estimasi koefisien. Kenapa kok harus dilakukan uji hipotesis ini? Ya, untuk mengetahui apakah beneran si slope-nya atau estimasi koefisiennya itu beneran berpengaruh. Atau sebenarnya dia sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya dia ada dan nggak ada itu nggak ada pengaruhnya. Ini terus diuji, lalu intercept-nya juga diuji, atau konstanta regresinya. Ini saya ngambil dari mata kuliah statin sih. Ini saya hanya merecall singkat. Untuk melakukan regresi linear, ada beberapa. Jadi, sebelum kita melakukan modeling, melakukan estimasi parameter dengan menggunakan model regresi, kita harus memenuhi beberapa uji asumsi dulu. Yang pertama, datanya harus normal. Kedua, datanya berkorelasi dalam artian variabel independen X ya dan Y-nya harus saling berkorelasi. Kalau X dan Y-nya tidak saling berkorelasi, ya buat apa kita regresikan kayak gitu. Dan yang ketiga adalah linearitas. Jadi hubungan antara variabel X dan Y-nya itu memang linear. Kalau nggak linear, Bu, ya berarti nggak bisa pakai regresi linear. Judulnya nanti nggak bisa jadi regresi linear. Tapi ada beberapa cara ya yang dilakukan agar tetap bisa pakai regresi linear, yaitu dengan transformasi data. Kayak kita udah pernah bahas ya tentang transformasi data di minggu sebelum UTS. Kayak gitu. Nah, setelah
melakukan uji asumsi ini, baru kita buat model regresinya. Kalau X-nya 1, ya kita pakai single linear regression atau regresi sederhana. Kalau lebih dari 1, ya kita pakai multiple linear regression atau regresi linear berjangka. Gitu. Udah dilakukan, model regresinya didapat. Setelah itu baru divalidasi model regresinya. Ini bukan salah satu dilakukan, tapi semua harus dilakukan. Ketika ketujuhnya ini memenuhi, maka bisa dikatakan model regresi yang kita buat di tahap sebelumnya itu sudah valid dan bisa digunakan untuk melakukan peramalan, melakukan eksplorasi, dan lain sebagainya. Gitu. Pertama yang perlu kita lihat R-nya, R square-nya, atau koefisien determinasi. Ini subjektif ya. Pada dasarnya R square, semakin tinggi R square mendekati 1, maka dia semakin bagus. Lalu yang kedua yang tadi sudah dibahas ya, uji T pada koefisien untuk membuktikan bahwa dia memang tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, ya berarti dia tidak berpengaruh. Lalu adanya multikolinearitas. Lalu kita uji errornya. Pertama, errornya harus normal, errornya harus random, errornya tidak saling berkorelasi atau tidak ada autokorelasi, dan ada homoskedasitas, nggak boleh heteroskedasitas. Ada beberapa uji, ini semuanya ketiga tahapan ini, mulai dari asumsi klasik sampai validasi model, semua bisa dibantu dengan software. Bisa software R, bisa SPSS, bisa Minitab, bisa Excel, Excel nggak bisa. 3 ini bisa semua, gitu. Rasanya udah pernah dibahas ya waktu statistik, jadi nggak terlalu saya bahas dalam di sini. Saya recall aja. Contoh kasusnya, Bu, ada nggak? Ada. Beberapa kakak kelas kalian udah banyak yang TA pakai regresi. Yang saya ingat tuh ada Mbak Nisrina Salsabila. Dia ingin melihat bagaimana pengaruh 7P atau variable marketing mix. Itu apa aja ya? Price, place, promosi, people, physical evidence, terus apa lagi? Physical evidence. Itulah, pokoknya ada pengaruh 7P terhadap intensi orang memilih kampus. Jadi dia studinya ke mahasiswa 3 kampus, saya lupa mana aja. Telkom Surabaya, ITATS, sama UNTAK kalau nggak salah. Pokoknya 3 kampus. Nah, setelah itu dia membandingkan gitu, meregresi ketiga kampus itu terus membandingkan. Mahasiswa ITTS milih ITTS itu berdasarkan 7P itu apa? Oh, ada proses, satu lagi apa gitu. Terus habis itu mahasiswa ITTS memilih kampus itu, memilih ITTS itu kenapa? Berdasarkan 7P. Terus mahasiswa satu lagi UNTAK kalau nggak salah memilih 7P itu apa? Yang mana? Terus ada lagi TA-nya Mbak Nabila Adina. Dia pakai regresi, dia melihat dari variabel self call ada 5 ya. Reliability, assurance, tangible, empathy, sama responsiveness. Dari 5 variabel itu, mana yang berpengaruh dengan kepuasan konsumen lahan parkiran mahasiswa di Telkom Surabaya. Jadi, dia survei, respondennya itu mahasiswa ITTS, terus dinilai kepuasan penilaian mereka terhadap 5 variabel kepentingan dibandingkan dengan kepuasan yang dirasakan. Ternyata ada satu variabel yang paling dianggap penting dan emang mempengaruhi kepuasan, yaitu tangible atau bukti fisik. Nggak tahu ya, saya belum baca lagi analisisnya. Terus ada lagi Septalia, dia pengaruh 7P terhadap intensi orang membeli mobil bekas. Sekarang apa jawabannya? Ada dua di antara 7P itu yang mempengaruhi. Physical evidence sama place kalau nggak salah. Place sama apa gitu. Yang memang mempengaruhi orang membeli gitu. Mereka bertiga pakai regresi linear. Jadi ya mereka melakukan uji ini semua.
normal, korelasi, linearitas. Lalu mereka membuat model regresinya, sehingga saya pakai enter. Nah, membuat model regresi ini juga ada beberapa cara ya di SPSS. Yang paling terkenal itu ada dua, metode enter sama stepwise. Kalau enter itu semua variabel independen dimasukkan jadi satu, lalu dimodelkan barengan. Kalau stepwise enggak, satu-satu bertahap. Dimulai dari yang korelasinya paling tinggi ke variabel Y. Lalu mereka memvalidasi modelnya, dan 7-7-nya harus terpenuhi. Kalau satu nggak terpenuhi aja, itu bisa dikatakan model yang kita buat tuh nggak valid. Nah, kita masuk ke regresi logistik atau logit. Sama ya, logit itu ada yang biner, ada yang multinominal. Kalau biner, ini dependennya ada dua. Jadi misal contohnya pengaruh tinggi badan terhadap jenis kelamin. Kebalik ya harusnya. Pengaruh jenis kelamin terhadap jenis. Ya udahlah, pengaruh tinggi badan terhadap jenis kelamin. Independennya kan tinggi badan, jenis kelaminnya cewek cowok kayak gitu. Kan satu untuk cewek, dua untuk cowok, di coding kan. Jadi regresi logistik atau logit regression adalah teknik pemodelan yang merupakan pendekatan untuk membuat model prediksi seperti regresi linear dengan menggunakan ordinary least square (OLS). Perbedaannya yang dependent variabelnya itu nilai dikotomi kalau biner. Ya tidak, baik, buruk, tinggi, rendah, dan lain sebagainya. Cewek, cowok. Secara umum persamaan regresinya seperti ini ya. B0-nya ini intercept-nya, B1-nya ini slope-nya. Apakah variabel independennya satu aja? Enggak, variabel independennya lebih dari satu enggak apa-apa. Lalu yang dicari yang pertama adalah nilai odds ratio. Nilai odds ratio ini berapa sih probabilitas memilih pilihan pertama dan probabilitas milih pilihan kedua, kurang lebih seperti itu, bisa dibaca sendiri ya. Besarnya nilai eksponensial B dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya nilai eksponensial beta pengaruh rokok terhadap kanker paru adalah sebesar 2,23. Maka disimpulkan bahwa orang yang merokok lebih beresiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan orang yang tidak merokok. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodeannya variabel bebasnya adalah rokok, independennya, kode 0 untuk tidak merokok, kode 1 untuk merokok. Variabel terikatnya adalah kode 0 untuk yang tidak mengalami kanker paru dan kode 1 untuk mengalami kanker paru. Jadi berapa sih probabilitas dia merokok dan dia kena kanker paru, probabilitas dia merokok, dia tidak terkena kanker, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kalau di regresi linear tuh ada koefisien determinasi atau R-square. Nah, di logit juga ada. Tapi karena dia itu dikotomi ya, variabelnya itu tidak kontinu, maka ada nggak bisa pakai R-square yang beneran kayak regresi linear. Jadi kita pakainya pseudo. Apa ya pseudo itu? Epok-epok. Epok-epok bahasa Indonesia. Kayak R-square bayangan, kurang lebih kayak gitu. R-square semu. Yang ini tuh mirip-mirip dengan R-square di regresi linear kayak gitu. Kalau pada OLS, ordinary least square atau regresi linear, itu kita pakai uji F ANOVA untuk mengukur R-square-nya. Nah, kalau di logit kita pakainya nilai chi-square. Kenapa? Karena pakai perhitungan maksimum likelihood. Jadi ngitung probabilitasnya gitulah. Nah, ini regresi logistik multinomial. Ini ketika dependennya itu lebih dari satu pilihan. Ini mode regresinya. Ini contoh kasusnya. Jadi pilihan pekerjaan seseorang mungkin dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua mereka dan tingkat pendidikannya mereka. Nah, di mana berarti variabel dependennya itu pilihan pekerjaan. Misal
1 untuk PNS, 2 untuk BUMN, 3 untuk swasta, 4 untuk wira swasta. Nah, terus habis itu pekerjaan orang tua mereka itu juga bisa di-coding. Sama kayak tadi, tingkat pendidikannya pun bisa, misal SD itu 1, SMP 2, SMA 3, diploma 4, strata 5, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu contoh kasus regresi logistik multinomial. Nah, itu aja tugasnya. Itu aja materinya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Di liburan panjang ini bisa dikerjakan. Jadi carilah paper yang menggunakan regresi linear dan regresi logit. Lakukan analisis pada kedua paper tersebut. Jadi masalahnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, dan kesimpulannya apa. Bandingkan kedua metode pada kedua paper tersebut dan analisis perbedaannya. Kegunaan dari masing-masingnya. Ini tugasnya berkelompok. Itu aja sih materi minggu ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf agak lama, sekarang suara saya juga belum balik maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.